Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita ya, tiada lelah bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya IWPI. Ya, Halo Pak Rinto, masih semangat Pak hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan, Wah, walaupun langit runtuh. walaupun langit runtuh, walaupun diusir hakim, kita jalan terus ya Pak. Betul, Mas. Sama-sama Mas Awan. Ini tim kami Oke. juga di mana-mana juga terkait dengan legal standing ini sangat kacau sekali dari tim Kemenkyu dan Direktorat Jenderal Pajak, Mas Awan. Itulah yang kami rasakan di lapangan. Ternyata dunia perpajakan tidak tidak ini Mas ya, apa ya? Tidak segampang yang kita bayangkan. Ternyata di luar itu ya mereka sudah menanamkan ini Mas ya, kekuasaannya. Bukan hanya di sisi Hmm. eksekutif, bahkan di sisi yudikatif dan legislatif sudah ini Mas ya, seperti dipegang celep gitu Mas. Tidak ada Hmm. bocor-bocor sama sekali, Mas Awan. Itu yang kami rasakan. Hmm, ya, sangat mengkhawatirkan ya situasi negara kita. Jaksa jaksa aja sudah di MOU oleh DJP ya. Kalau hakim bukan MOU tapi langsung di bawah DJP, di bawah Kemenkeu. Langsung diperintah langsung sama Menkeu. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai IWPI menyarankan agar negara atau pemerintah kita ini harus segera menyetop ya beban pajak kepada rakyat. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana ceritanya? Ya, ya, seperti ini Mas Awan. Jadi pengalaman saya pribadi Mas Awan ya, yang namanya kita itu orang berusaha berwira swasta, Hmm. itu sangat jarang kita itu di awal itu ingin apa menata terkait dengan laporan keuangan kita Mas Awan. Apalagi kita menata terkait dengan laporan perpajakan. Karena kan Hmm. basic dari laporan perpajakan pasti harus dari laporan keuangan dulu Mas Awan. Hmm. Kita ada perhitungan ini Mas ya, laba rugi, Hmm. omset, itu Mas, terus Hmm. perhitungan pajaknya dan itu menghabiskan sekitar 30% Mas Awan waktu dari Hmm. pengusaha ini untuk Wow. mengurusin administrasi perpajakan dan itu Hmm. sangat tidak masuk akal Mas Awan, apalagi di sisi lain kita digembar-gemborkan harus bisa bersaing pengusaha kita dengan pengusaha di internasional Mas Awan di tengah era perdagangan global. Hmm. Jadi ironinya seperti itu Mas Awan, negara lain berpacu-pacu meningkatkan Hmm. kinerja perusahaannya melalui inovasi teknologi dan lain-lain. Lah Hmm. kita masih Hmm. diam di tempat ini Mas untuk ngurusin administrasi perpajakan. Hmm. Nah, ini materi yang dibuat tim kami, coba saya searching. Nah, ini Mas. Hmm. Akhirnya kita tulisnya seperti ini Mas. Stop beban rakyat, ubah self assessment jadi official assessment. Ya Hmm. ini terkait dengan terjadinya ini Mas ya, banyak kasus-kasus apabila wajib pajak diperiksa, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, itu targetnya pemerintah pajak mesti harus ada temuan Mas. Harus ketemuan dulu. Harus ada temuan targetnya. Jadi mereka pun menghitung-hitung Mas, ini Mas. Sepertinya itu melihat apakah WP ini mempunyai kemampuan bayar itu Mas. Itu pengalaman pribadi saya Mas. Hmm. Saat waktu itu saya sendiri diperiksa di Ombudsman Republik Indonesia Mas Awan. Jadi targetnya pemeriksaan pajak ini outputnya adalah SKPKB yang nilainya itu wajib pajak yang penting masih memiliki kemampuan bayar Mas. Nah, itu luar biasa ini Mas. Oke. Nah, itu kalau nggak salah pakai SE nomor berapa itu Mas Aman 2018. Hmm. Jadi diadakan pemeriksaan pajak itu biar pemeriksaan pajak itu nggak rugi. Mereka harus lihat dulu kemampuan bayar dari WP yang akan diperiksa, Mas Awan. Hmm. Nah, sementara kita tahu sendiri sejak tahun berapa itu Mas ya? 2018 atau 2020 Mas Awan, yang fungsi AR dalam PMK tidak ada fungsi edukasi lagi. Tahun berapa itu Mas? Baru tahun lalu itu atau berapa tahun lalu deh lupa. Oh ya, lah itu kan berarti kan dari sisi Dirjen Pajak sendiri sudah tidak mau mengedukasi masyarakat lagi, Mas. Dalam hal ini Oh, rakyat. nggak ada urusan edukasi. Silakan mengedukasi diri sendiri. Ya, nah, itulah sebabnya yang kita tahu sendiri, makanya bahkan sampai logo-logo di KPP itu kan berganti Mas ya, dari kantor pelayanan pajak menjadi hanya kantor pajak. Pelayanannya sudah hilang. Betul, betul. Nah, makanya kami dari tim IWPI menyarankan ini Direktorat Jenderal Pajak merubah dari self assessment menjadi official assessment. Hmm. Nah, masalah utama sistem saat ini self assessment.
self Hmm. assessment, wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri, Mas. Jadi kita Hmm. ini seakan-akan diberi kemudahan, Mas, menghitung sendiri, membayar sendiri. Kamu Hmm. hitung-hitung sendiri, membayar sendiri, itu loh, Mas. Hmm. Nah, cuman nanti di ujung-ujung kalau dapat pemeriksaan pajak, lah ini sudah ada target temuan pajak ini, Mas. Hmm. Dan itu biasanya mendekati dengan nilai ini, Mas Aman. Apa, Mas ya? Nilai aset. Nah, itu, Mas. Aset Hmm. dari wajib pajak tersebut, Mas Awan. Baik Hmm. aset berupa liquid maupun yang berupa aset berupa yang tidak bergerak, Mas ya. Lalu Hmm. rumah, tanah, dan lain-lain, Mas Awan. Hmm. Terus beban administratif dan konsekuensi hukum sepenuhnya ditanggung oleh rakyat, Mas. Hmm. Jadi kita seakan dimudahkan begitu ada pemeriksaan, beban hukumnya ditanggung kita. Contohnya, kita Hmm. diperiksa untuk masa tahun pajak yang sudah 2 tahun lebih. Ya, misalkan sekarang 2025, masa kita diperiksa untuk masa pajak Hmm. 2023. Otomatis Hmm. SKP akan keluar itu 2026, misalkan Mas Awan. 2026 Hmm. itu sudah lewat 2 tahun dan dendanya otomatis maksimal 2 tahun, Mas. Karena denda maksimal adalah 24 bulan. Hmm. Nah, ini juga peraturan yang sangat konyol Mas Awan. Hmm. Kita tidak pernah diedukasi, begitu kita salah, kita suruh bayar ininya Mas, pokoknya sama denda langsung otomatis, dan denda langsung maksimal 24 bulan. Hmm. Nah, apabila pemeriksaan pajaknya itu masa tahun 2019-2020 sebelum keluar Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan 2021, itu Hmm. dendanya 2% Mas per bulan. Jadi langsung ketemunya 48% karena kali 24 bulan. Hmm. Terus yang selanjutnya, sistem ini tidak adil bagi UMKM, Mas, usaha menengah kecil dan usaha mikro kecil dan menengah, dan rakyat tidak memiliki pemahaman perpajakan. Ini kan Hmm. seperti kita tahu sendiri, Mas, untuk bayarnya kan banyak pengeluaran dari UMKM ini, Mas. Hmm. Tenaga accounting, nah, ya kalau di kami ada tenaga kasir, Mas, yang pegang uang, dan tenaga perpajakan minimal 3 orang ini, Mas. Hmm. Nah ini kalau di Jakarta gaji UMR-nya 5,5 juta ya kali 3 ini, Mas. Hmm. Sudah berapa, Mas? 16,5 juta hanya untuk Untuk biar gaji. perpajakannya komplain itu, Mas. Ya, betul. Untungnya belum pasti, Hmm. 16,5 juta udah harus keluar, Mas. Ini belum gaji karyawan yang lain, Mas ya. Hmm. Nah, ini kalau mau ideal, Mas. Kalau mau ideal, lah akhirnya lah munculnya Hmm. jasa konsultan-konsultan pajak menawarkan jasa. Hmm. Memang kelihatannya murah, Mas, di depan, Mas, 3 juta per bulan, 5 juta per Hmm. bulan. Cuman nanti di ujung apabila diperiksa pajak, Hmm. dapat surat perintah pemeriksaan aja, melarikan diri semua, Mas Awan, si konsultan pajak Hmm. ini, Mas. Nah, dampak nyata di lapangan, misalkan ini Mas Ude Pramono, Boyolali, rekening diblokir sampai 670 juta, usaha tutup, nah, peternak mitra terdampak. Ini yang kasus terbaru, Hmm. Mas. Pak Antono, Bojonegoro, pajak Hmm. awal 39 juta, yang ada di videonya bisa membengkak jadi 600 juta, 7 miliar, sampai terakhir 10 miliar. Terjadi Hmm. perbedaan tarif yang diberlakukan 30%, padahal seharusnya di Bojonegoro 20%. Tidak Hmm. ada kejelasan prosedur klarifikasi. Nah, terus Hmm. denda dan bunga terus ditambahkan tanpa proporsionalitas. Hmm. Nah, bukti akademik, penelitian membuktikan bahwa self-assessment tanpa edukasi memadai menyebabkan, ini Mas, kebingungan wajib pajak, kesalahan dalam pengisian, dan potensi kerugian besar bagi pelaku usaha kecil. Ini yang Hmm. ini Mas ya, ini adalah kajian akademik, Mas. Usulan dan solusi beralih ke official assessment. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang menghitung dan menetapkan pajak khususnya untuk UMKM dan WP kecil. DJP sudah digaji rakyat, seharusnya membantu bukan hanya menagih dan menghukum ini, Mas. Hmm. Jadi kita ini kan DJP ini pelayan rakyat, Mas ya. Kalau kita di rumah ini asisten rumah tangga, Mas. Nah, itu kita Hmm. menggaji asisten rumah tangga, tapi asisten rumah tangga ini malah yang menanya kita, kamu dari Hmm. mana uang untuk gaji saya? Kamu dari Hmm. mana uangnya? Oh, kok salah kamu? Kamu salah, kamu denda, Mas. Malah Hmm. asisten rumah tangganya yang mendenda majikannya, Mas. Ini di Hmm. negara kita seperti itu yang terjadi, Mas Awan. Nah, Hmm. ini reformasi yang diperlukan, ganti sistem untuk kelompok rentan dan dari self assessment ke official assessment. Bentuk tim Hmm. audit dan review proaktif bukan reaktif. Perkuat fungsi dan kehadiran pendamping pajak, melebihi AR saat ini, Mas. Wah, ini malah Hmm. sarannya ini biasanya tim-tim kami riset ini menggunakan bantuan dari AI juga, Mas Awan. Nah, Hmm. melebihi fungsi AR saat ini, Mas. Hmm. Jadi yang dulunya AR ini adalah untuk edukasi, Mas, ya ini harus melebihi itu, Mas. Itu loh, Mas. Yaitu pendamping Hmm. pajak istilahnya, Mas.
lakukan edukasi rutin, masif, dan merata, bukan sekedar sosialisasi di atas kertas. Dasar konstitusi dan keadilan, pasal 1 ayat 2, Mas, kedaulatan di tangan rakyat, rakyat bukan objek pemerasan fiskal. Ini, Mas, yang paling penting, Mas. Hmm. Yang terjadi, yang kita ketahui apabila ada pemerasan pajak itu angkanya kan sekarang ini kan nggak ada, Mas, ratusan juta, Mas, banyaknya miliar-miliar, Mas. Hmm. Pajak adalah gotong royong, bukan alat tekanan sepihak. Sistem yang Hmm. adil dan transparan bentuk penghormatan terhadap rakyat sebagai subjek hukum. Ini bukan sekedar koreksi teknis, tapi revolusi keadilan fiskal. Perubahan sistem perpajakan adalah langkah awal memperbaiki hubungan negara dan rakyat. Pajak Hmm. bukan hanya soal pendapatan negara, tapi cermin martabat perlakuan negara terhadap warganya. Hmm. Itu, Mas Wawan. Jadi, usul kami dari WP itu pajak ini dimudahkan seperti kalau kita membayar PBB, Mas, pajak bumi dan bangunan. Hmm. Seperti kita membayar pajak kendaraan bermotor, seperti kita membayar pajak ini, Mas, ya, di bandara, seperti itu, Mas Wawan. Pajak restoran itu kan jelas tarifnya, Mas Wawan. Kalau ini tuh saya kira, Mas, ya, semua pemeriksaan pasti bermasalah. Hmm. Kalau kalau orangnya nggak ngerti, Mas, ya, WP-nya, tapi kalau WP-nya ngerti ya itu baru terjadi berapa serius di situ, akhirnya kan baru tidak ada temuan, Mas. Hmm. Bahkan ini ada ini, Mas, ya, klien IWP juga, anggota IWP juga, saya barusan dari ini, Mas, ya, di Kalimantan itu SPHP-nya sekitar 2,7 miliar, Mas Aman, ya. Tidak Hmm. ada pembahasan dan lain-lain. Tapi karena viral, Mas Afan, Hmm. SKPKB-nya cuma tidak sampai 400 juta, Mas Afan. Ini luar biasa juga, Mas. Hmm. Jadi tidak ada pembahasan dan lain-lain dari SPHP 2,7 miliar sekian menjadi cuma nggak sampai 400 juta, Mas Afan. Hmm. Jadi seharusnya itu harus dimudahkan dunia usaha biar kita itu bisnis lebih fokus pada inovasi produk, itu, Mas Awan, efisiensi dan lain-lain. Baru kita bisa bersaing dengan luar negeri, gitu, Mas. Belum Hmm. lagi kita terkait dengan persaingan global, Mas Awan, ya, terkait dengan apa, Mas, ya, kemarin tarif yang dari Amerika kemarin, Mas Awan, ya, negosiasi tarif yang kita 19%, tapi Amerika kosong ke sini, itu, Mas. Hmm. Dan plus data kita dikasihkan ke Amerika, itu, Mas Awan. Hmm. Itu sudah sangat ini, Mas, ya. Saking negara ini tidak punya, ini menurut saya tidak punya martabat, itu loh, Mas. Sampai Hmm. data warga negaranya diserahkan ke negara lain kan. Oke, banyak yang lucu-lucu di negara kita ini ya. Hmm. Jadi IWPI memberikan saran atau masukan kepada pemerintah ini, ya udahlah jangan self assessment aja, tapi official assessment. Nah, tapi kalau official mungkin ada muncul masalah baru lagi. Tapi intinya sih bukan self atau official assessment, kita pengennya keadilan, pengennya dipermudah sebenarnya ya, Betul, pengen betul, Mas dapat Awan. bisnis Tapi bisa jalan lancar. bagi saya seperti itu masih logik, Mas Awan, karena kan kita kan menggaji dari tim Hmm. pajak, Mas. Kerjanya buat apa, Mas? Ya kan dia bikin regulasi, Mas, untuk OTKT gimana itu, Mas. Hmm. Lalu, bahkan tadi saya dapat informasi dari teman, Mas Awan, ya. Hasil SKPKB, Mas Awan, dari seluruh pemerasan pajak tahun 2024, Mas Awan. Ini versi Hmm. laporan keuangan dari DJP, Mas, ya. Itu Hmm. cuma 31 triliun, Mas. Hmm. Nah, padahal target pajak kita berapa, Mas? Kan 2.000 triliun, Mas. Hmm. Berarti kan sekitar 1-2% saja, Mas Awan. Jadi Hmm. nggak worth it sih, Mas, dulu, Mas. Jadi Hmm. sebaiknya memang harus meningkatkan kepatuhan sukarela dan kemudahan perpajakan, Mas. Kalau sekarang ini, Mas, ya, target pajak pasti turun karena dengan adanya Kortek banyak yang males, Mas. Kalau yang gaptek malah nggak bisa, Mas Awan. Dan Hmm. saya gini, Mas Awan, ini saya paham, Mas, wacana ini kalau saya gulirkan banyak konsultan pajak, ya mungkin seperti Pajak Smart juga ini kan akan, oh ini kan bisnisnya kan di sini, Mas. Hmm. Wah, ini kan bisnisnya kan memang di dunia ini, Mas Aman. Nah, Hmm. ini beberapa bulan yang lalu beberapa kali sudah saya sounding, Mas Awan. Pajak itu tolong dimudahkan, nanti jangan khawatir, pegawai pajak, konsultan pajak itu nanti akan dapat porsi seperti ini, Mas Awan. Yang dibutuhkan pengusahanya adalah analisa akuntansi, Mas Awan. Kita Hmm. membuat analisa laba rugi, neraca, arus kas itu, Mas Awan. Itu yang Hmm. membantu perusahaan untuk menganalisa kesehatan perusahaannya itu, Mas Awan. Itu sangat Hmm. sangat dibutuhkan untuk bagi saya pengusaha, Mas Awan. Hmm. Nah, jadi energinya harus diarahkan ke sana, Mas Awan. Hmm. Untuk membuat analisa ini dan itu pasti semua pengusaha sangat butuh, Mas. Jadi Hmm. jadi tenaga-tenaga yang di konsultan pajak ini jangan khawatir apabila nanti
terjadi ini Mas ya, perpajakan ini regulasi ini dipermudah, otomatis tidak akan kehilangan job Mas. Tapi dengan catatan kalau kerja membuat laporan keuangannya ini serius Mas Awan. Kalau kerjanya konsultan pajaknya ini biasanya nego-nego. Nah, kalau ini IWP menggulirkan ini ya pasti nggak akan dapat kerjaannya. Apanya kan sudah nggak ada masalah sama sekali. Contohnya pajak kendaraan bermotor kan nggak perlu pakai konsultan Mas bayarnya Mas. Hmm. Oke, siap Pak. Terima kasih WPI ya. Kita mudah-mudahan ini pemerintah mau dengerin ya, karena Sri Mulyani sudah menutup komentar di Instagram dia ya. Ini Mas menyinggung sebentar terkait dengan Bu Menkyu. Seharusnya kan Menkyu ini perannya seperti itu Mas Awan. Dia sebagai Hmm. akuntannya negara. Oh ini arus kasnya kita sekian. Ini ada alert gini-gini gitu loh Mas. Tidak hanya menaikkan pajak ini, nah, otomatis rakyat marah Mas. Akhirnya sampai ditutup. Nah itu ini sekadar gambaran Mas ya bahwa Bu Sri Mulyani ya kalau saran saya sebaiknya mundur karena saya sudah IWP juga 2 kali bersurat ke Presiden Prabowo agar Bu Sri Mulyani kayaknya sudah tidak kapabel dalam mengelola keuangan negara karena Hmm. sebagai akuntingnya negara Mas ya beliau seharusnya ini Mas mengasih saran-saran ini ada arus kasnya ini seperti ini itu Mas Hmm. masih baik itu Mas kan Hmm. yang saya pelajari di dunia akuntansi itu menariknya itu Mas kita kelihatan ada ini Mas ya omsetnya tinggi, untungnya kelihatan Hmm. tinggi, ternyata uangnya nggak ada Mas. Karena kita gagal menagih, itu ternyata kan harus harus menjadi acuan Mas Awan. Contohnya Hmm. pemeriksaan pajaknya banyak, ini ternyata gagal menagih ke masyarakat karena perang sama IWPI, perang sama Mas Awan, perang sama Mas Pak Ri gitu. Hmm. Oke, Betul. Mas. Oke, siap. Terima Oke. kasih Pak Rinto, Pak. Kita sangat mengapresiasi IWPI ya. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Rinto. Mari Oke Pak. Mas, sama-sama Mas.